Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Bagi kebanyakan orang, dunia hanyalah apa yang tertangkap mata. Gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya matahari, aspal panas yang berkilau setelah hujan, dan bising kendaraan yang tak pernah benar-benar tidur. Namun bagi Bayu, dunia tak sesederhana itu. Sejak kecil ia tahu bahwa di balik semua yang tampak, ada lapisan lain yang bergerak, berbisik, dan menatap balik ke arahnya. Lapisan yang tak bisa disentuh, tapi terasa menekan dada, seperti napas dingin yang mengintai dari belakang leher. Ia bisa melihat mereka yang seharusnya tak terlihat. Sosok-sosok yang berdiri di sudut ruangan, yang melintas di antara manusia tanpa disadari, yang tersenyum ketika manusia lain merasa sendirian. Orang-orang bilang itu anugerah, kemampuan khusus, tanda bahwa ia berbeda. Tapi bagi Bayu, itu hanyalah kutukan. Kutukan yang membuatnya tak pernah benar-benar merasa aman, bahkan di siang hari, bahkan di rumah sendiri. Kutukan yang memaksanya belajar sejak kecil, cara berpura-pura tak melihat apapun, agar tak dianggap gila, agar tak dibawa ke orang pintar, agar tak ditanya hal-hal yang tak bisa ia jelaskan. Di sudut kota Lampung tua, berdiri kawasan industri tua peninggalan kolonial. Bangunan-bangunan besar dengan tembok kusam, pipa-pipa berkarat, dan gudang-gudang yang menyimpan bau lembab masa lalu. Di sanalah berdiri pabrik Sido Makmur. Bagi warga sekitar, pabrik itu adalah sumber penghidupan. Tempat ayah-ayah bekerja, tempat ibu-ibu menerima upah mingguan, tempat yang dianggap membawa rejeki. Namun bagi Bayu, tempat itu selalu terasa seperti jantung kegelapan yang terus berdetak. Sejak pertama kali melewatinya saat masih SD, ia sudah tahu ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar pabrik selalu lebih dingin, lebih sunyi, meski mesin-mesin menderu. Dan di balik pagar besi yang tampak biasa bagi orang lain, Bayu melihat sesuatu yang membuat kakinya gemetar. Setiap kali melintas di jalan alas tua di depan pabrik itu, Bayu selalu menunduk, mempercepat langkah, dan menahan napas. Bukan karena takut pada satpam atau truk besar yang keluar masuk, melainkan karena ia tak sanggup menatap apa yang berdiri di sana. Karena yang ia lihat bukan sekedar gerbang besi, melainkan 4 gerbang gaib berdiri bertumpuk di ruang yang sama, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Seperti pintu menuju 4 dunia yang tak seharusnya terbuka bersamaan. Dan di setiap gerbang itu, berdiri penjaga. Sosok-sosok yang tak pernah berkedip, yang menoleh setiap kali Bayu lewat, seolah tahu bahwa anak itu bisa melihat mereka. Seolah sedang menunggu sesuatu. Seolah sedang menunggu giliran untuk dibuka. Gerbang pertama dijaga oleh sosok hitam berbulu. Tubuhnya besar seperti beruang, tapi berjalan dengan punggung membungkuk seperti manusia. Bulu-bulunya menggumpal basah, seolah selalu baru keluar dari lumpur. Dari mulutnya keluar napas berat yang beruap, sementara matanya menyala merah, tak pernah berpaling dari arah jalan. Makhluk itu mondar-mandir tanpa henti, menggesekkan kuku panjangnya ke tanah, seakan sedang menghitung langkah siapapun yang melintas. Bayu pernah melihatnya berhenti tepat di depan anak kecil yang lewat, mengendus udara, lalu tersenyum dengan deretan gigi yang terlalu banyak untuk mulut manusia. Gerbang kedua tak memiliki penjaga yang berdiri. Sebaliknya, seluruh gerbang itu sendiri terasa hidup. Seekor ular raksasa melilit dari bawah pagar, naik ke tiang besi, lalu menyusuri atap gudang hingga ekornya menjuntai ke tanah. Sisiknya kusam kehijauan, bergerak perlahan seirama dengan napas pabrik. Matanya kuning, tanpa kelopak,
selalu terbuka. Kadang saat malam terlalu sepi, ular itu menurunkan kepalanya, mendekati para pekerja yang pulang larut, menjulurkan lidahnya seolah mencium aroma takut yang menempel di tubuh manusia. Gerbang ketiga jauh lebih berisik. Di sana berkerumun sosok-sosok perempuan berbaju merah. Rambut mereka panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat, bibirnya pecah seperti habis menggigit daging mentah. Mereka tertawa setiap senja datang. Tawa yang melengking, patah-patah seperti suara kaset rusak. Kadang mereka berayun di udara, kadang duduk di pagar, menatap orang-orang dengan mata kosong penuh ejekan. Bayu tahu, mereka bukan hanya menunggu, mereka sedang merayakan sesuatu yang akan segera terjadi. Dan gerbang keempat. Gerbang itu tak dijaga oleh makhluk yang mondar-mandir atau tertawa. Gerbang itu justru sunyi. Sunyi yang menekan, seperti ruangan yang menyimpan rahasia paling kelam. Di sanalah bersemayam Sang Nyai. Seorang wanita berkebaya kuno, duduk di kursi tahta yang tak terlihat oleh mata manusia. Rambutnya disanggul rapi, kulitnya pucat seperti porsoren tua, dan matanya kosong tapi penuh kuasa. Ia tak pernah bergerak banyak, cukup duduk, cukup memandang, namun seluruh makhluk di 3 gerbang lain tunduk pada perintahnya. Aura kewibawaannya membuat napas Bayu selalu terasa berat, seolah udara di sekitarnya menolak masuk ke paru-paru. Sang Nyai bukan penjaga, ia adalah penguasa. Menjelang bulan Suro, Bayu mulai merasakan perubahan. Udara di sekitar pabrik semakin dingin, mimpi-mimpinya dipenuhi suara langkah dan ratapan, dan benang-benang merah mulai tampak melayang di udara, mengarah ke gerbang-gerbang itu. Tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Sore itu saat matahari hampir tenggelam, Tante Ratih datang ke rumah dengan wajah pucat dan mata sembab. Tangannya gemetar saat memegang bahu Bayu. Gerbangnya sudah dibuka, Bayu. Suaranya hampir tak keluar. Penjaga-penjaganya sudah berkumpul. Mereka sedang bersiap. Bayu menelan ludah. Ia tahu apa arti kata itu. Bersiap untuk menagih perjanjian lama. Perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu saat pabrik itu pertama kali berdiri di atas tanah yang tak pernah merelakan dirinya diganggu. Perjanjian yang hanya bisa dibayar dengan satu hal, tumbal sepasang muda-mudi. Dan yang paling menakutkan, tumbal itu tidak pernah dipilih secara acak. Keesokan harinya di sekolah, Bayu datang dengan dada yang masih terasa berat. Kata-kata Tante Ratih terus terngiang di kepalanya, tentang gerbang yang telah dibuka, tentang sesuatu yang sedang dipersiapkan. Ia baru menyadarinya saat Sari dan Dinda masuk ke kelas sambil tertawa kecil, membicarakan tugas yang belum selesai. Saat itulah, dunia Bayu seakan berhenti. Di leher mereka, melilit sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun selain dirinya. Benang merah pucat, berdenyut seperti urat nadi, melilit leher Sari dan Dinda dengan simpul yang rapi, lalu memanjang ke belakang mereka, menembus dinding kelas, mengarah lurus menuju pabrik Sido Makmur. Tangan Bayu gemetar, nafasnya tercekat, seolah ruangan tiba-tiba kekurangan udara. Ia tahu benang itu. Ia pernah melihatnya pada orang-orang yang tak pernah kembali. Saat jam istirahat, Bayu menarik Sari dan Dinda ke dekat tangga. Suaranya bergetar saat berkata, "Jangan lewat jalan alas tua hari ini. Tolong, pulang lewat jalan lain." Dinda tertawa kecil. "Kenapa? Katanya kamu takut sama pabrik itu ya?" Sari ikut tersenyum, menepuk bahu Bayu. "Tenang aja yuk, kita kan tiap hari lewat situ. Gak kenapa-kenapa." Bayu ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa hari ini berbeda, bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu mereka. Tapi kata-kata itu mati di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap benang merah yang semakin menegang, seolah sedang menarik mereka pelan-pelan ke arah yang sama. Sore itu, hujan turun tanpa peringatan. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Bis sekolah belum lama berbunyi saat kabar itu menyebar. Bisik-bisik di lorong, tangisan di ruang guru. Kecelakaan di depan pabrik Sido Makmur. Sari dan Dinda tertabrak truk pengangkut bahan baku.
Dinda dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis, dan Sari tewas di tempat. Bayu berlari keluar sekolah tanpa berpikir panjang. Menerobos hujan, dadanya terasa seperti hendak pecah. Di depan pabrik, orang-orang sudah berkerumun. Lampu kendaraan menyala kacau, suara sirena memekakkan telinga. Di antara tubuh-tubuh yang berdiri, Bayu melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di dekat jasad Sari yang tertutup kain, berdiri penjaga gerbang pertama. Sosok hitam berbulu itu kini tersenyum lebar. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang berkilau pucat. Sukmasari. Wajahnya masih persis seperti saat di sekolah tadi pagi. Matanya terbuka, penuh ketakutan. Mulutnya seakan ingin memanggil nama Bayu, namun tak ada suara yang keluar. Makhluk itu mengangkat Sukma itu perlahan, lalu menyeretnya ke arah gerbang yang tak bisa dilihat manusia. Dan Bayu hanya bisa berdiri kaku di tengah hujan, menyadari satu hal yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Perjanjian itu telah dibayar sebagian, dan pesta darah baru saja dimulai. Malam itu, Bayu tidur dengan tubuh menggigil meski jendela tertutup rapat. Hujan masih turun pelan, mengetuk atap seperti hitungan mundur yang tak pernah selesai. Begitu matanya terpejam, dunia berubah. Ia berdiri di depan pabrik Sido Makmur. Langit hitam, tanpa bintang, tanpa bulan. Gerbang besi terbuka lebar, tapi bukan besi yang ia lihat, melainkan 4 gerbang gaib yang berpendar merah redup. Dari dalam kegelapan, seseorang melangkah keluar. Sari. Seragam sekolahnya koyak, basah oleh darah. Rambutnya menempel di wajah, kulitnya pucat kebiruan. Saat ia mengangkat kepala, Bayu tersentak. Matanya hitam seluruhnya. Tak ada putih mata, tak ada cahaya kehidupan. Langkah Sari terdengar berat, seolah kakinya diseret oleh sesuatu di belakangnya. Setiap ia mendekat, bau amis semakin kuat, menusuk hidung Bayu. "Kamu tahu?" Suara Sari terdengar berlapis, seperti banyak suara berbicara dari satu mulut. "Kenapa kamu biarkan aku lewat sana?" Bayu ingin mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. "Aku sudah bilang," bisiknya gemetar. "Aku sudah minta kalian jangan lewat situ." Sari berhenti tepat di depannya. "Kamu bisa lihat." Wajahnya tiba-tiba retak, seperti porselin pecah. Dari celah-celah itu mengalir darah hitam. "Kamu tahu mereka menunggu, tapi kamu tetap diam." Tangan Sari terangkat menunjuk ke arah pabrik. "Sekarang aku nggak bisa pulang, Bayu." Di belakang tubuh Sari, Bayu melihat benang merah tebal menembus punggungnya, terhubung langsung ke dalam gerbang keempat, ke arah singgasana sang nyai. "Aku milik mereka," lanjut Sari pelan. "Dan semua ini karena kamu melihat tapi tidak menghentikan." Tiba-tiba, tangan Sari mencengkram kerah baju Bayu. "Kalau kamu benar-benar temanku," suara itu berubah melengking, "kamu harus ikut juga." Bayu terbangun dengan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Dadanya naik turun, keringat membasahi tubuhnya. Namun yang membuatnya membeku adalah bau darah yang masih tercium jelas di kamarnya. Seolah mimpi itu belum benar-benar pergi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya tersengal. Saat itulah Bayu benar-benar sadar. Jiwa Sari tidak melanjutkan perjalanan seperti arwah biasa. Ia terikat, dijadikan bagian dari pabrik itu, menjadi sesuatu yang tak lagi sepenuhnya manusia, namun juga tak pernah benar-benar mati. Dengan suara bergetar, Bayu bersumpah pada dirinya sendiri pada malam yang sunyi itu. Ia tak akan pernah lagi mendekati pabrik Sido Makmur, tak akan pernah melewati jalan alas tua, tak akan pernah terlibat dengan apapun yang berhubungan dengan tempat itu. Ia akan menjauh sejauh mungkin. Namun Bayu lupa satu hal. Takdir tidak peduli pada sumpah manusia, dan apa yang telah menandainya sejak kecil tak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi begitu saja. Pandemi datang tanpa permisi, merampas rutinitas, merobohkan rencana, dan memutus banyak harapan. Ayah Bayu jatuh sakit. Batuknya tak kunjung sembuh, napasnya pendek,
dan setiap malam terdengar seperti orang yang sedang berjuang menahan tenggelam. Uang simpanan habis untuk obat. Pekerjaan paruh waktu Bayu lenyap satu persatu. Dan di rumah kecil itu, keheningan mulai terasa lebih menakutkan daripada suara makhluk dari dunia lain. Bayu sudah mencoba kemana-mana. Gudang, warung, bengkel, semua penuh atau tutup. Setiap pulang, ia hanya bisa menunduk saat ibunya bertanya, "Dapat kerja yuk?" Sampai suatu malam, ponselnya bergetar. Pesan dari Dinda. "Yuk, di pabrik ada lowongan, cepat diterima. Kalau mau, besok ikut aku daftar." Jantung Bayu langsung terasa berat. Pabrik Sido Makmur. Nama itu saja sudah cukup membuat tengkuknya dingin, tempat yang bersumpah tak akan pernah ia dekati lagi. Bayu menatap kamar ayahnya yang lampunya masih menyala, mendengar batuk yang semakin sering, melihat sisa nasi di dapur yang makin menipis. Ia tahu, takut pada hantu tidak pernah mengenyangkan perut. Pagi itu, dengan langkah yang terasa seperti menuju hukuman, Bayu ikut Dinda menuju pabrik. Tak ada wawancara panjang, tak ada pertanyaan aneh. Petugas hanya melihat berkas sekilas, lalu tersenyum tipis yang entah kenapa terasa dingin. "Mulai besok," katanya singkat. Bayu diterima dengan terlalu mudah. Hari pertama kerja, Bayu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat dulu hanyalah bagian dari dunia yang tak bisa dihindari, dan ia harus belajar hidup berdampingan dengan ketakutannya. Namun begitu ia melangkah masuk ke area produksi, perasaan itu langsung runtuh. Di antara para pekerja yang sibuk, Bayu melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Ada yang bayangannya bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Ada yang kakinya tak menyentuh lantai saat berjalan. Ada yang wajahnya tampak utuh, namun di baliknya kosong, seperti topeng. Beberapa dari mereka menoleh ke arah Bayu, dan di mata mereka, Bayu tak melihat kelelahan kerja. Ia melihat pengenalan. Seolah mereka tahu bahwa ia bisa melihat apa yang seharusnya disembunyikan. Mesin-mesin berdentam tanpa henti, namun di sela suara logam itu, Bayu mendengar bisikan, seperti doa yang diucapkan terbalik, seperti ratapan yang tak pernah selesai. Saat itulah, Bayu benar-benar mengerti, pabrik Sido Makmur bukan sekadar tempat produksi, bukan hanya tempat orang mencari makan. Ia adalah tempat persinggahan, tempat jiwa yang belum selesai ditahan, tempat batas antara hidup dan mati menjadi tipis, dan manusia perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dan kini, tanpa bisa ditarik kembali, Bayu telah melangkah masuk ke dalamnya. Gudang C berada di bagian paling belakang area pabrik. Paling jarang dilewati, paling jarang mendapat cahaya. Lampunya redup, sering berkedip, dan lantainya selalu lembab seperti baru disiram air dingin. Bau karat dan bahan kimia bercampur dengan sesuatu yang amis. Bau yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Sejak dipindahkan ke sana, Bayu merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Kadang, di antara suara mesin, ia mendengar tangisan anak kecil. Pelan, lirih, seperti datang dari dalam dinding. "Tolong, pulangin aku." Bayu selalu menunduk, berpura-pura tak mendengar. Ia tahu, sekali saja ia menoleh, makhluk-makhluk itu akan tahu bahwa ia bisa melihat. Dan benar saja, di belakang beberapa rekan kerjanya, Bayu sering melihat bayangan berdiri terlalu dekat. Ada yang tanpa kaki, ada yang kepalanya terkulai di sudut yang mustahil. Ada yang wajahnya tertutup rambut panjang, seolah sedang membisikkan sesuatu tepat di telinga manusia hidup. Namun, para pekerja itu tetap tertawa, tetap mengobrol, tak menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Bayu menahan diri, menahan napas, menahan teriakan. Ia terus berpura-pura menjadi karyawan biasa yang hanya lelah dan ingin cepat pulang.
Sampai malam itu, saat ia pergi ke toilet sendirian. Toilet karyawan berada di lorong sempit, lampunya satu dan sering mati hidup sendiri. Saat Bayu menutup pintu bilik, ia mendengar suara gesekan di atas plafon. Seperti kuku yang menyeret pelan. Ia mencoba mengabaikannya, menyiram, mencuci tangan, bersiap keluar. Lalu, tetesan hangat jatuh ke pundaknya. Satu tetes, lalu satu lagi. Bayu perlahan menatap cermin. Di langit-langit, ada sesuatu yang merayap terbalik. Tubuhnya panjang, kulitnya robek-robek, dan dari perutnya menetes darah hitam pekat. Matanya terbuka lebar menatap lurus ke arah Bayu. Bayu tak ingat bagaimana ia bisa membuka pintu dan berlari keluar. Kakinya gemetar, dadanya terasa seperti mau pecah. Ia menemukan Mbak Yuni di dekat mesin sortir. "Mbak, tolong temani saya ke toilet." Suara Bayu nyaris tak keluar. Mbak Yuni menoleh, wajahnya terlihat cemas. "Iya, kamu kenapa pucat banget?" Mereka berjalan bersama ke lorong toilet. Namun, sebelum masuk, Bayu berhenti. Di depan pintu, ia melihat Mbak Yuni berdiri di sana, tersenyum. Padahal, yang berjalan di sampingnya juga Mbak Yuni. Tubuh Bayu membeku. Yang berdiri di depan pintu tidak punya wajah. Hanya kulit rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun kepalanya miring, seolah sedang menatap Bayu dengan penuh perhatian. Bayu menoleh ke samping. Mbak Yuni yang manusia masih berdiri di sana, tidak menyadari apapun. Dua sosok, satu nyata, satu bukan. Dan saat itulah Bayu tahu, ia sudah terlalu lama berpura-pura. Makhluk-makhluk di pabrik ini bukan hanya menunggu korban, mereka juga sedang memperhatikan dirinya, menguji, mengintai, mencari celah. Dan kini, mereka tahu satu hal yang sangat penting. Bayu bisa melihat. Dan orang yang bisa melihat tak pernah dibiarkan pergi begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian di gudang C, pengumuman dipasang di papan informasi pabrik. Syukuran perusahaan. Sebagai tanda terima kasih atas kerja keras karyawan, akan ada pembagian daging sapi gratis. Orang-orang menyambutnya dengan senyum, beberapa bahkan bersorak kecil. Di masa sulit seperti itu, daging adalah kemewahan. Namun sejak membaca pengumuman itu, dada Bayu terasa seperti diikat tali yang makin lama makin kencang. Hari syukuran tiba. Di halaman belakang pabrik, tenda didirikan. Meja panjang berderet, panci-panci besar mengepul, dan bau masakan memenuhi udara. Semua tampak normal. Tapi saat Bayu melangkah lebih dekat, penglihatannya berubah. Di tempat orang lain melihat sapi yang diikat, Bayu melihat 5 manusia terikat di tiang besi. Mulut mereka disumpal, mata mereka terbelalak ketakutan. Tubuh mereka gemetar, berusaha meronta, namun tali di pergelangan tangan dan kaki terlalu kuat. Tangisan mereka terdengar seperti lenguhan sapi di telinga orang-orang biasa. Dan di depan mereka, bukan jagal manusia yang berdiri, melainkan makhluk-makhluk berkepala anjing. Tubuh mereka besar dan berotot, mata mereka kuning menyala, dan di tangan mereka tergenggam golok yang bukan dari besi, melainkan dari tulang yang menghitam. Salah satu makhluk melangkah maju. Tanpa aba-aba, golok itu diayunkan. Bayu melihat darah muncrat ke tanah. Mendengar jeritan yang teredam berubah menjadi suara sembelihan hewan. Tubuh korban itu jatuh terkulai. Namun sukma mereka tidak pergi. Bayu melihat jiwanya ditarik ke arah gerbang keempat, ke tempat sang nyai menunggu. Bayu ingin menutup mata, ingin berlari, namun kakinya seperti menancap ke tanah. Satu korban disembelih, lalu tubuhnya, di mata orang lain, berubah menjadi daging sapi yang siap dipotong. Potongan demi potongan masuk ke dalam ember besar. Darah bercampur air, dan bau amis bercampur dengan aroma bumbu dapur. Tak lama kemudian, pembagian dimulai. Para karyawan mengantri dengan wajah gembira, membawa kantong plastik, ember bahkan panci kecil. Bayu melihat bayangan hitam menempel di punggung mereka satu persatu, seperti tanda kepemilikan yang baru saja diberikan.
Saat seorang ibu tersenyum sambil menerima jatah daging, Bayu melihat wajah korban yang tadi disembelih muncul sesaat di dalam potongan itu. Matanya menatap Bayu, memohon, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Karena yang sedang berlangsung di hadapannya bukan sekedar pembagian daging. Ini adalah perjamuan. Perjamuan untuk makhluk yang tak terlihat. Perjamuan untuk Sang Nyai. Dan setiap orang yang memakan daging itu sedang membuka pintu bagi sesuatu untuk masuk ke dalam dirinya. Di kejauhan, Bayu melihat bayangan Sang Nyai berdiri di balik tenda. Tersenyum tipis, puas, sementara para penjaga gerbang menunduk beri hormat. Perjamuan Sang Nyai baru saja dimulai. Saat ember-ember daging dibagikan, Bayu berdiri kaku di barisan paling belakang. Tangannya dingin, perutnya lapar. Namun setiap kali ia menatap potongan daging merah itu, yang ia lihat adalah wajah manusia yang tak sempat berteriak minta tolong. Ketika giliran Bayu tiba, petugas hanya menatapnya singkat. "Ngapain kosong? Ambil," katanya. Bayu menggeleng pelan. "Saya gak bisa makan daging." Petugas mengangkat bahu, lalu langsung memanggil orang di belakangnya. Tak ada yang curiga, tak ada yang peduli. Namun sejak saat itu, penglihatan Bayu mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Di punggung para pekerja yang membawa pulang daging, muncul bayangan hitam tipis seperti asap. Melilit perlahan dari bahu, turun ke dada, lalu ke perut. Seiring mereka memakan daging itu di jam makan malam, bayangan itu makin menebal. Ada yang tiba-tiba batuk darah, ada yang tertawa tanpa sebab, ada yang menatap kosong ke tembok berjam-jam, seolah sedang mendengarkan perintah yang tak bisa didengar orang lain. Bayu mulai melihat mereka tidak lagi pulang sendirian. Sesuatu ikut berjalan di belakang mereka, menempel di punggung, menggerakkan langkah mereka tanpa disadari. Saat pergantian shift, Bayu memberanikan diri menoleh ke arah gerbang pabrik. Jantungnya seperti diremas. Di leher para pekerja yang masuk dan keluar, kini melilit benang merah yang sama seperti yang dulu ia lihat pada Sari dan Dinda. Benang itu bergerak perlahan, berdenyut seirama dengan detak jantung mereka, dan memanjang menuju ke dalam pabrik, ke arah gerbang keempat. Tak hanya satu, bukan hanya dua, hampir semua. Bayu sadar perjanjian itu tidak lagi membutuhkan korban satu persatu. Pabrik telah menemukan cara baru, mengikat banyak jiwa sekaligus, melalui makanan, melalui rasa syukur palsu, melalui perayaan yang tampak biasa. Mereka telah terikat, dan setiap jam yang berlalu, ikatan itu semakin kuat. Bayu merasakan tatapan dari balik bayangan, seolah Sang Nyai sedang memastikan bahwa persembahan kali ini cukup. Dan di antara semua benang merah itu, satu benang tipis mulai merambat ke arah Bayu sendiri. Belum melilit, tapi sudah mendekat, seolah memberinya peringatan. Menolak perjamuan tidak berarti bebas dari takdir. Karena pabrik itu tidak hanya mengambil mereka yang lemah, tapi juga mereka yang mencoba melawan. Dan Bayu tahu, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Keesokan harinya, suasana pabrik berubah drastis. Mesin-mesin tetap berdentam seperti biasa, namun para pekerja bergerak tidak seperti manusia. Langkah mereka kaku, terputus-putus, seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Beberapa berjalan menabrak meja, namun tak bereaksi. Beberapa tersenyum sendiri sambil terus bekerja. Mata mereka kosong, senyum mereka terlalu lebar. Dan di balik wajah-wajah itu, Bayu melihat bayangan hitam yang kini jauh lebih tebal. Seolah tubuh mereka hanya tinggal wadah. Tak lama kemudian, satu orang terjatuh. Tubuhnya kejang di lantai, mulutnya berbuih, dan dari tenggorokannya keluar suara tangis bercampur tawa. Lalu yang lain menyusul. Gudang C berubah menjadi lautan jeritan. Beberapa pekerja menabrakkan kepala ke dinding. Ada yang tertawa sambil menangis. Ada yang merangkak di lantai, seperti anak kecil yang ketakutan.
Bayu berdiri terpaku, tak tahu harus menolong siapa, tak tahu harus lari kemana. Di tengah kekacauan itu, Mbak Yuni tiba-tiba naik ke atas meja sortir. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku, lalu ia menjerit. Bukan satu suara yang keluar dari mulutnya, melainkan banyak. Suara perempuan, suara laki-laki, suara anak-anak. Semua saling bertumpuk, saling berebut keluar. Panas, sakit, gelap. Jangan tinggalin aku. Buka pintunya. Bayu merasa kakinya lemas. Ia tahu suara-suara itu. Itu adalah suara mereka yang pernah menjadi tumbal. Suara jiwa-jiwa yang kini terperangkap di pabrik. Tiba-tiba, Mbak Yuni berhenti menjerit. Kepalanya terangkat perlahan. Dan matanya menemukan Bayu. Tatapan itu bukan tatapan Mbak Yuni. Itu tatapan seseorang yang pernah ia lihat di mimpi dan di kematian. Mulut Mbak Yuni terbuka, dan suara yang keluar bukan lagi suara orang dewasa. Bayu. Suara Sari. Lembut. Patah. Penuh luka. Bayu mundur selangkah. Aku sudah bilang, aku nggak bisa pulang. Lanjut suara itu. Sekarang kamu di sini juga, jadi temani aku ya. Di belakang Mbak Yuni, Bayu melihat bayangan sang nyai berdiri. Tersenyum tipis, seolah sedang menonton permainan yang berjalan sesuai rencana. Dan saat itulah Bayu sadar, ini bukan lagi soal menyelamatkan diri sendiri. Pabrik itu telah mulai mengambil alih semua yang ada di dalamnya. Dan jika ia tetap tinggal, ia akan menjadi bagian dari jeritan itu selamanya. Bayu terbangun di kamarnya dengan napas tersengal. Keringat membasahi bantal, jantungnya berdentam seperti hendak meledak. Langit di luar jendela masih gelap. Subuh belum datang. Beberapa detik ia hanya berbaring, meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi di pabrik tadi mungkin hanya mimpi. Namun tubuhnya masih terasa pegal, dan di telinganya masih terngiang suara jeritan Mbak Yuni dan suara Sari yang memanggil namanya. Bayu bangkit perlahan dan duduk di tepi kasur. Saat itulah ia melihatnya. Di pergelangan tangannya ada bekas seperti lilitan benang merah yang baru dilepas. Kulitnya memerah, terasa panas saat disentuh. Bayu menelan ludah. Itu bukan mimpi. Ia menatap ke arah pintu kamar ayahnya. Dari balik pintu terdengar napas berat yang tak teratur. Bayu merasa takut, bukan hanya pada pabrik, tapi pada kemungkinan bahwa sesuatu dari sana telah mengikutinya pulang. Ia teringat kontrak kerja yang ia tanda tangani tanpa berpikir panjang. Kertas biasa, tinta biasa, namun kini ia sadar, di balik tanda tangan itu ada perjanjian lain yang tak tertulis. Benang takdirnya telah terikat sejak hari itu, dan sang nyai pasti telah menandainya. Bayu kembali teringat tatapan di gudang C saat makhluk tanpa wajah berdiri menirukan Mbak Yuni, seolah sejak awal mereka memang mengincarnya. Ia bukan hanya saksi, ia adalah bagian dari rencana. Tiba-tiba dari sudut kamar, Bayu melihat bayangan bergerak. Tipis, merayap di dinding, lalu menghilang di balik lemari. Bayu memejamkan mata, menahan napas. Ia tahu, jika ia menoleh dan melihat lebih jelas, itu berarti ia mengakui kehadiran mereka. Dan pengakuan adalah undangan. Dengan suara sangat pelan, Bayu berbisik. "Aku nggak mau. Aku cuma mau hidup biasa." Namun bisikan lain menjawab dari udara yang dingin. "Kamu sudah dipanggil." Saat itulah Bayu mengerti satu hal yang membuat dadanya sesak. Korban berikutnya tidak harus selalu orang lain. Kadang pabrik tidak mengambil tubuh lebih dulu. Ia mengambil keberanian, mengambil harapan, mengambil pilihan. Dan saat semuanya habis, yang tersisa hanyalah satu langkah kecil menuju gerbang terakhir. Setelah semua yang terjadi, Bayu akhirnya mengerti satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun.
Pabrik itu tidak hanya memakan tubuh, ia memakan rasa bersalah, memakan ketakutan, memakan orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan dan keputusasaan, lalu mengikat jiwa mereka perlahan, hingga tak ada lagi yang tersisa selain kepatuhan. Tak ada rantai besi, tak ada pintu yang dikunci. Yang ada hanyalah kebutuhan dan pilihan-pilihan sempit yang memaksa orang berjalan ke arah yang sama. 4 gerbang itu tak pernah benar-benar menutup. Mereka hanya menunggu saat manusia kembali lelah, kembali putus asa, kembali butuh jalan keluar yang tampak mudah. Dan setiap generasi akan selalu ada nama baru yang dipanggil untuk menggantikan tumbal lama. Bayu berdiri di depan pabrik itu untuk terakhir kalinya. Dari kejauhan, cukup jauh agar tak melewati batas yang dulu ia sumpahi. Ia masih bisa melihat bayangan mereka di balik pagar, masih bisa merasakan tatapan yang tak pernah benar-benar pergi. Namun kali ini, ia tidak melangkah masuk. Ia memilih berbalik. Karena ia sadar, melawan tidak selalu berarti menghancurkan. Kadang melawan berarti berhenti memberi diri sendiri. Di suatu malam yang sunyi, saat angin membawa bau logam dan darah dari arah pabrik, sang nyai kembali turun dari singgasananya. Wajahnya tetap tenang, tatapannya tetap penuh kuasa. Namun di antara ribuan jiwa yang telah ia ikat, satu nama hari itu tak datang. Satu benang terputus, dan meski itu tak cukup untuk menutup keempat gerbang, itu cukup untuk membuat pabrik menunggu lebih lama dari biasanya. Namun sang nyai tahu, menunggu adalah hal yang paling mudah bagi makhluk sepertinya, karena manusia akan selalu kembali. Entah karena lapar, entah karena cinta, entah karena putus asa. Dan di antara bayangan malam, ia hanya perlu duduk dan menanti siapa yang akan menjadi milik pabrik selamanya. Sekian cerita kali ini, nantikan cerita berikutnya.